Shalom Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya boleh mengenal Tuhan dengan baik dan benar lewati proses melalui firman Tuhan yang saya dengar, beribadah dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup saya, sehingga ada perubahan di dalam karakter saya, di dalam pola pikir saya, di dalam apapun yang akan saya lakukan di dalam hidup saya. Saya menempatkan Tuhan terlebih besar di dalam hidup saya, sehingga saya menjadi kecil. Ketika Tuhan adalah yang terlebih besar di dalam hidup saya, maka apapun yang saya ingin lakukan, keputusannya bukan di tangan saya. Saya selalu membawa apapun yang saya rencanakan, yang saya ingin lakukan di dalam hidup saya, dan saya akan katakan kepada Tuhan, jangan pernah kehendakku yang jadi, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Karena saya tahu kehendak Tuhan pasti adalah yang terbaik bagi saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengasihi Tuhan, maka di dalam hidup kita Tuhan adalah yang terbesar. Kita bisa atau pengen punya rencana apapun di dalam hidup kita, itu boleh. Tetapi ketika kita membawa rencana kita di hadapan Tuhan, kita biarkan hanya Tuhan yang memutuskannya, maka Tuhan pasti campur tangan dan turut bekerja. Dan apapun yang Tuhan putuskan pasti adalah yang terbaik. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mau, maka mintalah, engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Sebab barang siapa meminta, dia pasti diberi. Barang siapa mencari, dia pasti mendapat. Barang siapa mengetuk, pintu pasti dibukakannya baginya. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan di dalam hidup. Ketika segala sesuatu kita biarkan Tuhan yang memutuskannya, maka apapun yang Tuhan putuskan pasti adalah yang terbaik bagi kita. Sebab Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita merencanakan sesuatu, kita nggak tahu apakah itu baik bagi kita. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti tahu apa yang terbaik bagi kita. Saya sangat-sangat bersyukur dengan Tuhan. Ketika apapun di dalam hidup saya bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Dan ketika Tuhan yang campur tangan berturut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Saya membawa seluruh keluarga saya ke hadapan Tuhan. Saya tahu keluarga yang hancur, yang tidak punya komunikasi yang baik, hubungan anak-anak saya yang tidak baik, semuanya yang tidak baik. Dan sebagian besar anak-anak saya tidak mengenal Tuhan. Ada yang narkoba, main judi, mabuk, Bapak Ibu, lakukan perzinahan, semua yang buruk. Tetapi ketika saya membawa mereka di hadapan Tuhan, dan saya katakan, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anak saya. Kapan waktunya, bagaimana caranya, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Dan untuk hal ini Tuhan, apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya akan melakukannya untuk Tuhan. Saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan saya melakukannya untuk Tuhan. Sebab saya tahu, apapun ketika saya melakukan untuk Tuhan, maka upahnya akan datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Saya tidak kecewa ketika saya berdoa untuk keluarga saya, Tuhan belum jawab. Bukan tidak jawab. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Di tahun ke-8 baru Tuhan jawab. Ada pertobatan pertama dari suami saya, lalu dari anak-anak saya. Saya tahu
segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mengucap syukur, saya tetap lakukan bagian saya tetap melakukan firman Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun di awal-awal tahun pertama saya beribadah hanya sendirian. Beribadah dengan sungguh-sungguh, saya menangis di hadapan Tuhan. Bukan karena sedih, saya menangis karena mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Saya boleh berbalik dari jalan yang salah. Saya boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya boleh mencari wajah Tuhan. Saya boleh berdoa dan berserah total dengan Tuhan. Dan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Dan saya percaya, ketika saya lakukan bagian saya, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Saya dan seisi rumah saya, semuanya pasti melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat saya katakan itu kepada anak saya, Bu Wira, dia tertawakan saya. Nggak mungkin nih, saya bilang, percaya Wira. Apabila sudah waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan, maka Mami dan seisi rumah, anak, menantu dan cucu beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, dan sehati sepikir di dalam Tuhan. Ada kesatuan hati. Wira tertawa. Mami tahu nggak sekarang Koko ada di mana? Dengan perempuan mana lagi lakukan apa? Mami nggak tahu. Tapi biarlah Tuhan tahu. Tuhan yang akan memegang tangan mereka, membawa mereka pulang satu demi satu. Dan Tuhan yang mengubah mereka. Sebagaimana Tuhan bisa mengubah Mami, maka Tuhan yang sama akan mampu mengubah mereka. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika di dalam keluargamu ada persoalan, baik itu persoalan finansial, baik bicara persoalan tentang hubungan, persoalan apapun, komunikasi yang tidak ada keburukan, ada keributan, ada kecekcokan, ayo, jangan cari manusia, datang di hadapan Tuhan, ambil sebuah keputusan untuk katakan Tuhan, aku mau berbalik daripada jalan-jalanku yang salah. Aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku mau mencari wajah Tuhan. Aku mau berdoa. Dan aku biarkan Tuhan yang memimpin di dalam hidupku. Tuhan yang menguasai hatiku, pikiranku dan perasaanku. Tuhan yang pegang tanganku. Tuhan yang tuntun langkahku. Tuhan yang berkarya, memutuskan seluruh jalan hidupku. Dan aku tahu, apapun yang Tuhan suruh aku akan lakukan, maka ketika aku lakukan bagianku, Tuhan akan lakukan bagian-bagian yang aku tidak bisa lakukan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara lakukan hal itu hari lepas hari, semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa tertekan, tetapi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan mau. Diberkati mengucap syukur, tidak diberkati pun mengucap syukur. Belajarlah di dalam hidup ini tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuat baik untuk orang yang berbuat jahat kepada engkau. Minimal engkau berdoa untuk mereka. Maka ketika kau lakukan itu, maka Tuhan akan berkenan di dalam hidupmu. Tuhan akan ubah semua yang buruk di dalam hidupmu menjadi baik. Tuhan akan buat apa yang tidak ada di dalam hidupmu menjadi ada. Tidak ada komunikasi, tidak ada kasih, tidak ada finansial, tidak ada pekerjaan, tidak ada apapun. Tuhan buat itu menjadi ada. Bahkan Tuhan buat apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, punyalah hubungan intim dengan Tuhan. Biarkan hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalam hidupmu, bukan kehendakmu. Ketika kau lakukan itu, maka engkau akan melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat akan bekerja di dalam hidupmu. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin.